Ini lemida yang saya maksud, tapi dia sempurna ya. Nah, teman-teman, kita kembali ke kita kembali ke contoh berita yang saya posting tadi. Nah, ini menceritakan tentang seorang yang untuk vaksin di mall mana ya? Mall Nipah kalau tidak salah. Dia berangkat kebetulan yang melaksanakan vaksin di Mall Nipah itu adalah Kagru atau perusahaan kita bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar. Jadi kalau tidak salah ada 4 lokasi pelaksanaan vaksin yang dilakukan oleh Kalagru bersama ID Kota Makassar setelah 2 hari kemarin. Nah, kakek ini berangkat dari rumahnya di Jalan Kerung-Kerung. Sebenarnya ada sedikit informasi di dalam unggahan video TikTok yang diunggah oleh Dr. Helmiadi di akun TikTok dan akun Instagramnya. Sebenarnya kalau dipikir kakek ini berangkat bukan dengan melakukan jarak tempuh 15 km. Dari ternyata ya media kita hari ini orang jauh memposting misalnya kejadian yang terjadi di daerah kita dengan cepatnya bisa viral, padahal bisa jadi atau memang informasinya tidak valid atau tidak akurat, tetapi cepat tersebar karena memang yang menjadi pesannya adalah seorang kakek itu. Nah, padahal kalau kita cross di jalan Mall Jalan Urip Sumarjo itu tidak sampai 15 km. Namun ya terlanjur sudah viral, diulas di Kompas dan di media sosial. Nah, teman-teman, lagi-lagi poin pentingnya adalah kritik itu harus mengandung unsur human interest. Dia harus memiliki unsur kedekatan ke manusianya. Misalnya kakek ini dia pasti umur 60-an ke atas. Tentu yang ada di pikiran kita dia sudah punya cucu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua unsur-unsur human interest-nya adalah dia naik sepeda. Andai kata ada lagi misalnya kakek yang jalan kaki, tentu itu lebih menarik dibanding dengan kakek ini, atau mulanya bisa diulas. Yang ketiga itu poin-poin pentingnya dalam penulisan feature news. Yang ketiga adalah seperti paragraf pertama yang disampaikan oleh website tadi, bahwa di saat orang lagi memperdebatkan atau menjadi polemik antara divaksin atau tidak divaksin, justru sang kakek ini memperlihatkan sebuah spirit bahwa vaksin saat ini sangat dibutuhkan. Halo, kenapa? Suaraku jelas ya? Jelas. Ada suara sedikit. Cek. Ya, tapi terdengar. Sekarang sudah bagus ya? Mohon responnya sebelum saya melanjut. Ya, bagus. Sudah bagus semua ya? Oke, Masya Allah. Iya. Masih putus-putus. Oke, sudah bagus? Alhamdulillah suara bagus, tapi video mungkin bagus ditutup aja Sat, karena tutup aja ya. Oke. Iya. Kalau jaringan kurang bagus. Oke. Iya, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kita lanjutkan kembali, teman-teman. Suaraku sudah bagus ya, terdengar semua ya? Nah, Oke. Teman-teman, jadi saya ulangi bahwa ada 3 poin penting yang mendukung
sebuah penulisan feature news yang berkaitan dengan human interest atau kedekatan kemanusiaannya. Berkaitan dengan tema yang kita bahas ya. Yang pertama adalah kakeknya, kemudian yang kedua adalah sepedanya, kemudian yang ketiga adalah semangatnya. Nah, ada 3 bahagian dalam pemberitaan ini yang erat kaitannya dengan nilai-nilai human interest yang akan atau yang menjadi ciri khas dalam sebuah penulisan feature news. Nah, saya membahas yang semangatnya. Semangat dari kakek tadi ya, bahwa di saat orang lagi berpolemik soal vaksin, antara divaksin atau tidak, justru kakek ini menginspirasi banyak orang. Ya mungkin bahasa-bahasa kesehariannya, masa kita kalah dengan kakek itu misalnya. Dia orang yang tua, udah kakek-kakek, udah berumur, toh dia semangat-semangatnya untuk pergi vaksin. Dan apa yang terjadi teman-teman, ternyata message, pesan dari seorang kakek ini mendapat apresiasi dari banyak orang. Ya, diantaranya dari Pak PLT Gubernur Sulawesi Selatan yang menghadiahi dia motor, bayangkan, rezekinya ya. Dia sudah dikunjungi rumahnya oleh Pak PLT Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua, yang saya baca terakhir tadi itu adalah dari artis Ivan Gunawan. Selain dia dibelikan motor, juga diberikan uang sebesar 2 juta. Nah, teman-teman, dari cerita kakek yang kita bahas ini, tentu yang membuat dia menjadi sebuah ulasan menarik adalah siapa dia? Apalagi tuh? Apa? Saya ini ya, saya langsung respon ya ketika ada Anda nggak lihat PP-nya, nanti bisa dikirim di grup. Siapa nih yang nggak lihatnya? Muhammad Abdullah. Muhammad Abdullah nih. Ini dia nih. Kok nggak bisa dikirim ya? Tunggu dulu. Tunggu dulu ya. Kok nggak bisa? Oke teman-teman, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut teman-teman, bahwa yang berhasil sehingga pesan dari seorang kakek yang berani divaksin ini, yang berhasil membuat audiens, membuat netizen, membuat pembaca, sehingga kakek ini mendapat apresiasi adalah siapa teman-teman? Saya coba bertanya ke antum semua. Siapa yang berhasil membuat kakek ini mendapat apresiasi dari banyak orang? Jurnalisnya. Ada yang bisa? Media. Jurnalisnya, media ya, benar. Media. Jadi oke, kita sama-sama sepakat bahwa yang membuat, yang menjadi wasilah sehingga kakek ini bisa mendapatkan motor, bisa mendapatkan duit, bisa mendapatkan puja-pujian dari netizen adalah media. Nah, inilah zaman di mana peranan media sangat urgent, sangat penting untuk kita pahami kerja-kerjanya, sehingga dalam hal-hal kegiatan dakwah kita bisa kita manfaatkan teman-teman. Termasuk dengan pola penulisan feature news. Jadi pola penulisan feature news itu bisa kita gunakan untuk mengetuk. Misalnya kalau kita pengen menggalang dana, tetapi kekuatan kita hanya berada dalam kekuatan konten teman-teman. Maka saya pikir ilmu dari strategi menulis feature news ini sangat dibutuhkan dan sangat mendukung untuk kerja-kerja menggalang dana seperti itu. Sama halnya dengan kalau saya tangkap, saya baca, kenapa misalnya kakek ini di-endorse ya, tanda kutip ya. Dia di-endorse. Dia di-endorse oleh pemerintah, dia di-endorse oleh kelompok-kelompok yang memang
apa istilahnya ingin membuat program vaksinasi ini berhasil ya dengan mengendorse tanda kutip ya mengendorse sang kakek tadi, bahwa ada semangat yang diperlihatkan oleh sang kakek tadi agar semua orang tidak takut untuk divaksin misalnya, untuk agar orang tidak takut untuk divaksin seperti itu. Jadi konten feature news itu sangat bagus, sangat menarik memang untuk kita pelajari, tetapi itu yang saya ulang yang pertama bahwa memang membutuhkan keterampilan khusus, membutuhkan skill khusus, tidak semudah membalikkan telapak tangan misalnya sore ini kita pelajari kemudian malamnya sudah mampu. Tapi bagi saya kalau teman-teman selama ini memiliki hobi membaca, hobi traveling misalnya, atau hobi ya melakukan perjalanan-perjalanan yang membuat semua panca inderanya teman-teman bisa memahami kondisi sekeliling, saya pikir tidak susah, saya pikir. Oke, kemudian yang paling terakhir adalah teman-teman bahwa seperti yang saya sampaikan di pola piramida sempurna tadi, bahwa biasanya inti atau pesan yang ingin disampaikan penulis itu berada di akhir-akhir kalimat, sehingga seorang penulis feature news yang baik dia akan membuat pembacanya penasaran di mana sih ending dari penulis yang ditawarkan kalimat atau tulisan yang ditawarkan oleh sang penulis, maka dia berada di paling terakhir sehingga pembaca itu kadang penasaran untuk mencari hal-hal yang menarik, akhirnya dia menemukan di akhir dan itu pula lah yang menjadi endingnya. Saya pikir itu barangkali ya menjelang sholat maghrib, ikhwafillah, kita ada waktu untuk sesi bertanya, namun selebihnya saya serahkan ke moderator. Ya, demikian. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Oke, syukran atas pemaparannya dan kita masuk sesi ke tanya jawab langsung saja karena waktu yang sedikit. Silakan kepada ikhwah yang ingin bertanya tentang diskusi kali ini, terkhusus di materi feature news atau yang berkaitan dengannya. Tafadhol ikhwah. Nggak ada, mungkin saya bisa bertanya. Nah, mengenai ini feature news, apakah ini terkhusus beritanya untuk sebuah kisah Ustaz, atau bisa dengan penulisan lain tapi dengan format feature news tapi bukan kisah, atau terkhusus untuk kisah Ustaz? Syukran. Oke, saya langsung jawab. Sebenarnya tidak terfokus hanya pada kisah sosok tertentu. Saya pikir dalam hal penulisan feature news itu memang penekanannya adalah membutuhkan skill tertentu dari seorang penulis ya. Misalnya teman-teman di Stiba untuk memfeature newskan kampus antum misalnya itu sangat menarik loh, karena kenapa? Sebuah kampus dibanding dengan kampus-kampus lainnya yang ada di Makassar. Nah, misalnya saya memulainya dari gini loh. Masuk ke kawasan Stiba itu langsung tertulis di depan bahwa area ini harus berbahasa Arab. Nah, ini kan pointer yang penting untuk menarik minat orang untuk membaca nih. Misalnya paragraf pertama. Ini kampus langka misalnya. Kampus langka dibanding dengan kampus-kampus lainnya karena kita baru masuk ke pekarangannya, tiba-tiba ada tulisan berbahasa Arab. Ini wilayah dikhususkan untuk berbahasa Arab, misalkan kan seperti itu. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Dalam hal penulisan feature news, tidak harus terfokus pada kisah
tokoh atau tidak harus terfokus pada penokohan. Bisa saja hal-hal yang menginspirasi banyak orang. Misalnya di lingkungan Stiba, saya pikir banyak sekali yang bisa kita featurekan. Tetapi itu tadi, pointernya adalah seorang penulis itu harus memiliki skill khusus untuk mengendorse, tanda kutip ya, mengendorse sebuah objek tertentu untuk kita viralkan yang berangkat dari konten feature news. Karena lagi-lagi saya sampaikan, konten feature news itu memang sangat mudah untuk kita mengetuk simpati orang. Sangat mudah untuk mengetuk simpati orang. Saya pikir konten feature news itu juga bisa kita jadikan sebuah alat audiovisual. Misalnya banyak ustadz-ustadz kita yang tanpa dia sadari dalam hal penggalangan dana misalnya, dia menceritakan kondisi Palestina. Tanpa dia sadari dia sebenarnya sedang menarasikan sebuah konten feature news. Tetapi dengan metode audiovisual. Saya pikir seperti itu. Jadi jawabannya adalah tidak serta-merta, tidak harus terfokus pada penokohan untuk membuat sebuah konten feature news. Nah, yang lain kira-kira? Atau masih ada? Mana, Ustaz? Ya, Fadl. Itu kan setahu Ana dari awal bukan tulisan ya, Ustaz, yang feature-nya itu dari TikTok-nya si Dr. Helmi Adi. Itu kalau dikonversikan ke tulisan seperti apa, Ustaz? Selain yang udah diterbitkan di beberapa media. Itu kan sangat beda. Jadi nah, jadi saya pikir ya betul, dokter, misalnya seorang dokter Helmi Adi ya, Dr. Helmi Adi yang memviralkan lewat TikTok-nya ini, itu bahagian dari konten feature news yang awalnya tersajikan lewat audiovisual. Paham maksudnya ya? Bahwa dia hanya sekedar menampilkan sebuah video dengan sedikit kalimat pengantar singkat. Nah, tetapi video ini ternyata mampu mengetuk hati banyak orang. Nah, kemudian seorang wartawan yang jeli melihat itu, ada yang mengkonversikannya menjadi sebuah berita strike news. Seperti yang awal-awal kita lihat ya. Kemudian ada yang mampu mengkonversikannya menjadi sebuah berita feature news. Paham sampai di sini? Nah, saya sepakat dengan antum. Ya, saya sepakat dengan antum bahwa sang dokter berhasil membuat sebuah konten audiovisual. Membuat konten semua audiovisual yang jeli kemudian dikonversikan oleh teman-teman media. Dan yang tersaji adalah, iya, saya pikir seperti itu ya. Iya. Terakhir barangkali karena saya punya istri ini lagi kurang enak badan. Terakhir barangkali deh sebelum saya tutup. Gimana yo yang lain kalau ada yang mau bertanya? Sedikit lagi. Waktu terus berputar. Saya punya, mohon doa atas saya punya istri lagi kurang enak badan ki. Iya. Nah, syukur ya. Kalau tidak ada yang bertanya, Anda mau bertanya lagi, tidak apa-apa. Oke deh, terakhir ya. Silakan. Pertanyaannya, Ustaz, karena ini kan jurnalisnya dapat info cuma dari konten seseorang atau konten Twitter dari TikTok. Jadi begini, Ustaz. Jadi kita bisa nulis sebuah tulisan itu, berita seperti fitness ini, tanpa kemana-mana, dari HP saja, informasinya semuanya dari HP, begitu, Ustaz. Jadi apakah yang di sini nih perlu melakukan wawancara lagi, kalau sudah dapat konten-konten seperti ini di media sosial terus mau diubah ke konten tulisan.
Nah, Ustaz. Apakah perlu Iya. melakukan wawancara lagi, Ustaz? Atau tidak perlu, langsung saja? Iya. Tulis. Inilah yang kita namakan dengan era disruption ya. Jadi semua hal-hal yang terjadi di dalam lingkup sosial media kita itu mampu kita atau semua orang mampu menerasikannya menjadi sebuah sumber informasi. Tetapi saya pikir seorang netizen yang smart, seorang warga yang cerdas atau seorang pembaca yang pintar, dia tidak akan menelan mentah-mentah sebuah informasi tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi bahwa ya tidak ada masalah. Media online kan sifatnya seperti itu, memberitakan informasi yang belum utuh. Ya karena sifatnya online itu kan pendek, dia update, kemudian belum utuh, sehingga semua bisa diberitakan, tetapi yang menjadi persoalan problemnya sekarang ini memang adalah sisi akurasi. Seperti misalnya TikTok yang tadi yang kita bahas, bahwa ternyata kakeknya tidak berasal dari sejauh 15 km, karena kalau kita pikir dari Kerung-Kerung ke Urip Sumoharjo itu kan hanya berapa kilo ya, tidak sampai 15 meter. Tetapi itulah ruang sosial media kita hari ini. Dengan gampangnya orang mampu memviralkan sesuatu, padahal bisa jadi ada bahagian tertentu yang tidak akurat. Tetapi saya pikir seorang jurnalis yang memang sudah terlatih dengan baik, dia akan mampu memverifikasi sebuah informasi yang layak, kemudian untuk mereka publikasikan, tidak asal mengejar clickbait dan sejenisnya. Saya pikir seperti itu, ikhwah fillah. Saya kira seperti itu ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya lah kita akan bahas panjang lebar lagi. Oke dek? Nah, syukuran. Iya, oke. Iya, saya tutup dengan doa kafaratul majelis sebelum moderator ambil alih ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung keluar dari room ya. Iya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelar dan deh. Kelar. Tutup dulu moderator. Udah ditutup sama beliau. Langsung aja. Kalau malam ini kita masih ada terakhir pertemuan untuk artikel. Jadi ikhwah jangan lupa Ustadz Muammar. Iya. See you next time. Al-Ah Ahmad. Nah, insya Allah malam ini sama Kak Asdan. Kita akhiri. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nanti? Satu pertemuan lagi. Nah, coba kita kabarkan di grup. Oke.